مشايخنا. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada kakeknya manusia yaitu Nabi Adam setelah ditiup roh di dalamnya. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan makhluk yang namanya manusia ini. Kemuliaan itu kapan? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika sudah ditiup roh dari Allah itu, maka manusia layak untuk dihormati, dimuliakan oleh para malaikat. Jadi manusia itu kemuliaannya dalam rohnya, bukan dalam jasadnya saja. Dalam jasadnya pun ada kemuliaan, tetapi kemuliaan yang setinggi-tingginya itu di dalam rohnya. Maka kalau orang itu sudah dikasih benda yang mahal, ya, kamu itu dikasih amanah emas yang mahal, harganya beratus-ratus juta, kemudian enggak kamu rawat, kamu keleler-kelelerkan, kamu sia-siakan, maka yang memberi amanat itu bagaimana? Akan marah pada kamu, karena kamu dikasih amanah benda mahal, kok malah tidak dijaga. Ya, begitu juga manusia ini dikasih benda yang sangat mahal yaitu roh. Kalau dia tidak jaga roh ini, seperti yang saya katakan tadi, roh itu penjagaannya bagaimana? Yaitu dengan agama, dengan amalan-amalan itu penjagaan roh itu. Makanannya roh itu makanannya roh itu sholat, zikir, ya, baca selawat, itu makanannya roh. Sehingga roh tadi jadi sehat. Ketika roh tadi sehat, maka bisa mengenal Allah, tambah hari tambah dekat kepada Allah, sehingga akhirnya masuk surga Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah malaikat secara keseluruhan. Illa iblis, kecuali iblis, aba ayyakuna min ma'as sajidin, dia membangkang untuk menjadi orang-orang yang sujud. Nah, iblis ini bukan malaikat, tapi iblis ini berkumpul dengan para malaikat. Karena dalam surat Kahfi dikatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal dzalimin badala. Jadi iblis ini dari jin, bukan dari malaikat. Tapi karena iblis itu di majlisnya para malaikat, maka kena perintah sujud juga. Tapi dia tidak mau. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, apa yang mencegah engkau untuk menjadi orang yang sujud, untuk menjadi bersama-sama orang yang sujud? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Tidaklah aku mau sujud kepada manusia yang engkau ciptakan daripada tanah liat kering lumpur hitam yang bau. Jadi iblis itu enggak mau gara-gara dia ini merasa jenis dia itu lebih tinggi, lebih mulia. Nasab dia itu lebih tinggi daripada nasabnya Adam. Nasabnya Adam kepada tanah, lah nasab saya ini kepada api. Ini malapetaka yang datang kepada iblis gara-gara membanggakan keturunannya, membanggakan nasabnya, membanggakan asal usulnya, sampai lupa dengan perintah Allah. Ya, asal usul itu ada kemuliaannya. Asal usul itu ada kemuliaannya, nasab itu ada nilainya. Allah berfirman, dzurriyyatan ba'duha min ba'd.
kullu sababin wa nasabin maqtu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Pada hari kiamat nanti semua nasab, semua hubungan putus kecuali hubungan sebab aku, baginda Nabi, dan nasab kepada aku. Jadi nasab ini juga ada nilainya. Tetapi nilai nasab itu bagaimanapun tingginya tidak boleh dilebihkan melebihi nilai amrullah, perintah Allah, nilainya agama. Ya sudahlah, taruhlah iblis itu asal usulnya lebih tinggi umpamanya, tetapi kalau sudah diperintah oleh Allah ya, asal usul apa saja ya harus tunduk. Tapi iblis karena kesombongannya lupa ya, karena kesombongannya akhirnya dia tidak menerima perintah Allah. Maka akhirnya dikutuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah kamu dari tempat ini, sesungguhnya kamu ini terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya atas engkau laknat sampai hari kiamat, hari pembalasan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis doa, Tuhanku, berikanlah kesempatan aku sampai hari kebangkitan. Jadi ini iblis itu aneh. Setelah dilaknat itu bukan kok terus nangis tobat, tidak. Dia malah kalau begitu berikanlah kesempatan kepada aku untuk hidup sampai kiamat. Mau apa kamu? Untuk apa ini diminta panjang umur itu untuk apa? Qala fa innaka minal mungdharin. Ya, kamu saya kasih kesempatan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Ya, kamu saya kasih panjang umur sampai hari kiamat. Terus panjang umurnya digunakan untuk apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi walau ughwiyannahum ajmain. Hai Tuhanku, sebab engkau telah menyesatkan aku akan hias-hias itu anak Adam di muka bumi supaya mereka cinta dunia, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini kamu perhatikan. Jadi orang itu doanya itu diterima itu bukan tentu beruntung gitu loh. Iblis itu doanya diterima, minta umur panjang dikasih umur panjang, tapi bukan beruntung, tapi tambah malapetaka tambah banyak kepada iblis, dosanya tambah banyak. Naudzubillah. Jadi kamu jangan heran, wah itu orang itu doanya makbul, ya nanti dulu. Setelah makbul itu digunakan untuk taat apa tidak? Kalau sudah makbul doanya bukan digunakan untuk taat, lah itu prajuritnya iblis itu. Doa supaya jadi lurah. Setiap kiai didatangi supaya jadi lurah saya ini. Pilkades menang, setelah menang malah nggak ke masjid. Nah ini warisannya siapa ini? Itu ini. Jadi orang itu janganlah berdoa minta ini minta itu. Itu terakhir. Yang pertama harus kita minta itu adalah hidayah. Jangan kamu minta saya ini jadikan saya orang kaya, jadikan saya ini, jadikan ini. Boleh saja, tetapi itu terakhir. Yang pertama kali itu jadikanlah aku termasuk orang yang kau ridhoi. Setelah itu baru doa yang lain. Jangan seperti iblis. Semua akan saya sesatkan untuk anak Adam. Tapi iblis tahu ada orang yang tidak bisa disesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka al-mukhlasin, yang diikhlaskan, yang dimurnikan. Jadi iblis itu tahu siapa orang yang tidak bisa disesatkan adalah orang yang betul-betul murni di dalam ibadahnya kepada Allah.
Jadi walaupun orang itu ahli ilmu, walaupun orang itu ahli dakwah, walaupun orang itu ahli ibadah, semua ahli, tetapi kalau tidak mukhlis dan mukhlas, nah, mukhlas itu sudah dimurnikan betul, nggak ada niat apa-apa kecuali cari ridho Allah saja, maka itu potensi untuk sesat itu masih tinggi. Potensi untuk sesat itu tinggi. Karena iblis itu ceritanya ini, ceritanya juga ahli ibadah, ya, sampai di langit itu terkenal iblis itu namanya Azazil katanya, Azazil. Azazil itu terkenal di langit, ahli ibadah, tidak ada tempat di langit yang tidak untuk ibadah dia. Dia ini juga pinter, ya. Masya Allah, tetapi dia tidak ikhlas. Dia berbuat semuanya itu hanya supaya dia ini dihormati di kalangan para malaikat. Nah, maka ketika dia ini disuruh sujud sama Adam, ngamuk ini iblis. Baru ketahuan ini setelah sekian ribu tahun ibadah, kelihatannya itu Masya Allah wali beneran. Kena ujian sekali saja langsung mampus dia. Ujiannya apa? Suruh sujud kepada Adam. Jadi ternyata dia ini ibadah sekian lama tahun itu hanya untuk cari kehormatan saja. Maka ketika dia merasa dihinakan, nggak mau. Apalagi suruh hormat sama Adam yang baru diciptakan dari tanah lagi. Orang baru diciptakan dari tanah kok saya suruh hormat. Saya ini sudah orang lama, ibadah sudah lama, saya ini ustadz, kok suruh hormat, nggak mau. Karena katanya dalam cerita-cerita Israiliyat itu iblis kan ustadznya malaikat, ustadznya para malaikat. Ini semua pelajaran diceritakan, ini pelajaran buat kita sebenarnya. Maka diluruskan betul niat dalam setiap amal itu. Kamu itu belajar ngaji itu betul-betul sudah niatnya itu mencari ridho Allah saja atau niat yang lain. Nanti kalau niatnya yang lain tuh bisa sesat loh di tengah jalan itu nanti. Ya cari ridho Allah saja. Betul-betul rugi orang yang amal bukan karena Allah, tuh rugi betul. Ibaratnya punya uang tadi bisa untuk membeli istana dari emas, tapi uang tadi hanya dibelikan tempe bosok, ya. Tempe sudah bosok lagi dan cuma satu aja, ya. Maka alangkah bodohnya. Begitu juga amalan manusia ini, kalau semata-mata untuk Allah itu akan mendapatkan kemuliaan kekal abadi. Tetapi kalau untuk yang selain itu, dunia juga belum tentu dapat, akhirat sudah jelas amblas. Ya, ikhlas ini penting. Ikhlas namanya mukhlis. Kalau sudah mukhlis terus mukhlis, jadinya mukhlas. Sudah dimurnikan. Jadi mukhlas itu tingkatan setelah mukhlis.